Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Pada topik kali ini kita akan berbicara tentang struktur dan bahasa laporan hasil observasi. Jika kita menganalisis teks laporan hasil observasi, maka kita akan menemukan bagian-bagian seperti berikut. Bagian pertama adalah bagian definisi umum. Bagian kedua adalah deskripsi bagian. Sedangkan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dengan kata lain, berdasarkan strukturnya, teks laporan hasil observasi meliputi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikut akan disajikan mengenai salah satu contoh teks hasil observasi. Judulnya adalah khasiat kunyit. Pada bagian struktur pertama adalah pernyataan umum. Di sini kita temukan tentang definisi kunyit, yaitu kunyit adalah salah satu tanaman obat berkhasiat yang banyak juga digunakan sebagai bumbu dapur. Kemudian dilanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Cuma kita bisa menemukan pada deskripsi bagian juga terdapat deskripsi manfaat dari kunyit. Ini adalah contoh teks hasil observasi dalam bentuk sederhana. Jika kita amati lebih lanjut, bagian pertama dari struktur teks hasil laporan observasi adalah definisi umum. Definisi umum sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua. Pertama adalah definisi umum yang disertai dengan adanya klasifikasi. Sedangkan yang kedua adalah definisi umum yang tidak disertai oleh klasifikasi. Contoh definisi umum yang disertai klasifikasi adalah pada teks yang pertama, yaitu penulis membuat definisi tentang paus, kemudian disertai pengelompokan atau pengklasifikasian paus berdasarkan ada tidaknya gigi. Kemudian pada contoh yang kedua adalah batasan atau definisi tentang sungai, dan di sini tidak ada penjelasan tentang klasifikasi, dan dua-duanya bisa ditampilkan. Tapi disarankan alangkah baiknya jika kita membuat definisi umum, hendaknya kita menggunakan klasifikasi. Bagaimana? Apakah Anda sudah cukup jelas? Baiklah, supaya lebih jelas lagi, kita amati sekali lagi ya, bahwa ada dua contoh. Pertama, definisi umum tentang paus. Yang kedua, definisi umum tentang sungai. Pada definisi umum tentang paus, penulis menggunakan pernyataan umum dan pengklasifikasian yang jelas, yaitu pengklasifikasian paus berdasarkan ada atau tidaknya adanya giginya. Sedangkan contoh yang kedua adalah definisi umum tentang sungai. Tapi di sini penulis menyatakan pernyataan umum, tetapi dasar pengklasifikasiannya tidak ada. Mari kita amati analisis struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Pada paragraf pertama kita temukan definisi umum tentang wayang, kemudian dilanjutkan pada paragraf kedua yang masuk ke unsur
struktur mengenai deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Baik, kita lanjutkan pengamatan kita terhadap struktur yang kedua dan ketiga, yaitu struktur bagian. Di sini mengungkap tentang deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Kemudian struktur bagian ketiga adalah struktur deskripsi manfaat, biasanya digunakan sebagai penutup tulisan. Maka penulis akan menutup tulisan dengan manfaat wayang. Nah, demikian tentang struktur laporan hasil observasi yang meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian yang berisi klasifikasi-klasifikasi, kemudian yang ketiga adalah bagian deskripsi manfaat. Itulah 3 bagian dalam struktur teks laporan hasil observasi. Mari kita menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan kebahasaannya. Jika kita mengamati dengan cermat, kita akan menemukan kosakata yang ada dalam teks tersebut. Pertama, kita akan menemukan kata atau frasa verba serta nominal. Sebagai contoh, kita menemukan kata nomina atau kata berkategori kata benda. Contohnya wayang, kemudian orang. Wayang dan orang merupakan kata, tapi masuk kategori kata benda atau nominal. Ada juga yang berbentuk kelompok kata yang disebut juga frasa. Contohnya adalah para wali songo. Nah, ini adalah kelompok kata. Kelompok kata atau frasa ini dalam kalimat dia mampu berfungsi menduduki sebagai subjek. Bisa juga dalam kalimat tertentu kelompok kata bisa menduduki sebagai predikat, bisa juga objek, bisa juga keterangan. Intinya, frasa atau kelompok kata memiliki kemampuan mengisi salah satu fungsi jabatan kalimat, entah itu sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua adalah kata atau frasa berjenis verba. Contohnya, kata adalah kata kerja, menetapkan termasuk kata kerja, membaca termasuk kata kerja, menulis termasuk kata kerja. Kemudian dalam bentuk frasa atau kelompok kata adalah sudah membagi. Ini adalah ciri yang pertama, yaitu dalam teks laporan hasil observasi di dalamnya digunakan kata atau frasa verba serta nominal. Dalam teks kita juga akan menemukan kata-kata yang mengalami proses afiksasi. Contohnya kata disebut. Kata disebut termasuk jenis kategori verba. Kata ini mendapat imbuhan di. Kata dasarnya adalah sebut. Contoh yang kedua adalah kata menakutkan. Masuk kategori kata verba atau kata kerja, mendapat imbuhan me dan kan, sedangkan kata dasarnya adalah takut. Begitu juga contoh yang ketiga, kata kemampuan, termasuk kategori nomina atau kata benda, sedangkan kata ini, kata kemampuan, mendapat imbuhan ke an. Kalau dilihat kata dasarnya, kata kemampuan berasal dari kata dasar mampu. Bagaimana dengan kata getaran? Kata getaran termasuk jenis kata nomina atau kata benda. Kata dasarnya adalah getar, mendapat akhiran an. Begitu juga contoh kata yang kelima, yaitu menyusui, termasuk kategori verba atau kata kerja. Kata dasarnya susu, kemudian mendapat imbuhan me dan di. Jadi
Jadi dalam teks laporan hasil observasi kita menemukan kata-kata yang mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan. Berikutnya adalah adanya penggunaan konjungsi dan tetapi pada teks laporan hasil observasi. Contohnya pada paragraf berkaitan dengan hutan bakau. Berikut adalah contoh penggunaan konjungsi tetapi pada paragraf tentang manfaat kunyit. Dalam teks hasil observasi, biasanya juga penulis menggunakan sinonim dan antonim. Contohnya untuk penggunaan sinonim pada kata khasiat yang memiliki padanan makna manfaat. Kemudian kata pikun memiliki padanan dengan Alzheimer. Ini adalah contoh penggunaan sinonim pada teks laporan hasil observasi. Pada teks laporan hasil observasi, kita bisa menemukan kalimat jenis simpleks dan kalimat kompleks. Apa yang dimaksud dengan kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat sederhana. Mengapa disebut sederhana? Karena hanya memiliki satu pola. Sebagai contoh adalah Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Kalimat ini hanya memiliki satu pola, yaitu subjek predikat pelengkap. Sebagai subjeknya adalah Taman Nasional Baluran. Predikatnya merupakan, sedangkan pelengkapnya adalah perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Begitu juga contoh pada kalimat kedua, yaitu tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Kalimat ini ada dua, yaitu sebagai subjeknya adalah tumbuhan di Taman Nasional ini sebagai subjek, sedangkan sebanyak 444 jenis adalah sebagai predikat. Jadi karena memiliki satu pola, subjek predikat akan disebut kalimat simpleks. Contoh yang ketiga sama, masuk ke dalam kalimat simpleks karena hanya memiliki satu pola, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Kalimat ini sebagai subjeknya adalah satwa banteng, predikatnya merupakan, sedangkan sebagai pelengkapnya adalah maskot atau ciri khas Taman Nasional Baluran. Beda halnya dengan kalimat kompleks sederhana. Apa yang dimaksud dengan kalimat kompleks setara? Yaitu kalimat yang memiliki dua pola, antar kalimat memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Artinya apa? Tidak ada satu kalimat yang menerangkan kalimat yang lain. Kedua-duanya sejajar atau sederajat. Contohnya, Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem. Nah, kalimat yang pertama, Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora. Kemudian kalimat yang kedua adalah Taman Nasional Baluran memiliki berbagai fauna dan ekosistem. Begitu juga contoh pada kalimat kedua, ya. Mengapa disebut kalimat kompleks setara? Karena ini terdiri dari dua kalimat yang kedudukannya setara. Kalimat yang pertama adalah kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang. Kalimat yang kedua, kedua manfaat tersebut berada pada waktu yang sama, sehingga kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama,
sehingga disebut kalimat kompleks setara. Dan ciri yang menandai bahwa ini adalah kalimat kompleks setara adalah adanya konjungsi dan yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Pada teks laporan hasil observasi kita juga mendapatkan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa yang dimaksud dengan kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan batasan atau pengertian tentang suatu kata atau istilah. Contohnya, kita ingin memberikan pengertian atau batasan tentang wayang golek, maka dibuatlah definisi. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Ini adalah termasuk kalimat definisi, kalimat yang memberikan batasan atau pengertian kata atau istilah. Sebagai contoh adalah tentang wayang golek atau definisi wayang golek. Sedangkan yang kedua adalah kalimat deskripsi. Sebagai contohnya adalah ingin mendeskripsikan tentang wayang kulit, ya, memberikan semacam gambaran wayang kulit itu terbuat dari apa, maka dibuatlah deskripsi. Wayang kulit, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pedalangan. Diberi tongkat dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan kapit. Nah, ini adalah gambaran bagaimana mendeskripsikan tentang wayang kulit. Ya, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah bentuk deskripsi? Karena kita dapat gambaran bahwa wayang ini terbuat dari apa, kemudian bagaimana cara membentuknya, yaitu dengan ditata supaya menarik, menggunakan warna apa, terus apakah warnanya disesuaikan dengan aturan tertentu atau kaidah. Nah, kemudian apa saja yang disertakan, misalnya menggunakan tangkal dari bahan tanduk kerbau. Nah, ini semuanya memberikan gambaran kepada kita tentang wayang kulit. Nah, hal semacam ini disebut deskripsi tentang wayang kulit atau kalimat deskripsi. Ciri yang ketujuh dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kalimat utama diikuti rincian pokok. Sebagai contoh, kalimat utamanya adalah peran hutan bako. Berdasarkan kalimat utama peran hutan bako, kita tahu bahwa kata kunci dalam kalimat utama ini adalah peran. Oleh sebab itu, semua kalimat penjelas akan terikat berkaitan dengan kata kunci peran. Maka kita bisa memulai dari pertanyaan, apa peran hutan bako? Pertama, perannya adalah mencegah intrusi air laut. Apa peran yang kedua? Mencegah erosi dan abrasi pantai. Apa peran yang ketiga? Pencegah dan penyaring alami. Apa peran yang keempat? Tempat tinggal dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Kemudian peran yang kelima dari hutan bako adalah pembentukan pulau dan penstabilan daerah pesisir. Dengan kata lain, dalam teks laporan hasil observasi itu biasanya ada kalimat utama dan diikuti oleh rincian objek. Ini adalah contoh peran hutan bako, kemudian diikuti rincian objek sebanyak 5 rincian. Ciri yang ke-8 pada teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kata ilmiah atau kata teknis sesuai dengan objek yang diobservasi. Pada contoh teks ini kita menemukan kata ilmiah atau kata teknis seperti intrusi, payo, dan organik. Mengapa demikian? Karena objek yang diteliti adalah tentang mangrove atau
apa itu hutan bakau. Baiklah, kita masuk kepada bagian bagaimana kita bisa menyusun laporan hasil observasi. Agar kita bisa menyusun laporan hasil observasi, kita menggunakan beberapa langkah penulisan. Langkah pertama adalah membuat judul. Yang kedua, berdasarkan judul kita membuat kerangka. Berdasarkan kerangka kita mencari bahan dan mengembangkan dalam bentuk teks. Setelah kita selesai mengembangkan kerangka dan bersusun teks, baru kita lakukan revisi. Sehingga setelah melalui revisi, baik dari segi ejaan, dari segi struktur, dari tata kalimat, menjadikan teks hasil laporan observasi kita layak untuk dipublikasikan. Alhamdulillah, kita telah menulis teks laporan hasil observasi. Dilihat dari segi struktur teks, pembahasan teks, dan langkah-langkah dalam teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.